Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma diya'an wal Qur'ana nuran wa rafa'a alladhina utul 'ilma darajatin 'aliyyah wa kana dhalika fil kitabi mastura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله جاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: بالغوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak, ibu, rencana sedaya jamaah yang semoga kita semua dalam rahmat dan juga rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT serta nikmat dan juga rahmat yang Allah berikan, nikmat yang tidak akan dapat kita hitung satu demi satu. Allah yang berfirman: wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian tidak menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu. Bayangkan saja jika untuk menghitungnya kita tidak mampu, maka bagaimana dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sejatinya menghitung lebih mudah daripada bersyukur. 1, 2, 3. Namun Allah tekankan, menghitung saja kalian tidak mampu, lebih mensyukurinya. Namun Allah dengan rahmat dan maghfirah-Nya, Allah menerima sedikit dari syukur kita, dan Allah banyak mengampuni dari dosa dan kesalahan kita. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita amalkan menjadi bagian daripada sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dengan dikabulkannya amal kita, serta menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, terkhusus kelak di hari kiamat ketika kita menghadapi sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allah itu sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Alladzi la nabiyya ba'da, yang mana tidak ada satu pun nabi ataupun rasul seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian kita ketahui bahwasanya Allah jadikan Rasul sebagai khairul mursalin, sebaik-baik nabi. Allah jadikan sahabat beliau menjadi khairul qurun, sebaik-baik generasi. Dan Allah jadikan umat beliau sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Maka inilah bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadikan dalam tanda kutip iri para nabi-nabi yang lain. Beliau yang umurnya tidak jauh lebih panjang dari umat terdahulu atau nabi terdahulu, namun kebaikan yang Allah berikan kepada beliau dan umatnya melampaui umat-umat terdahulu. Bahkan yang kelak pertama kali mengetuk pintu surga Allah Ta'ala bukan Adam alaihissalam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, bukan Ibrahim, bukan Isa, namun beliau Nabi Muhammad SAW yang akan diiringi oleh umat beliau. Di antaranya adalah 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa 'adab. Di antara umat beliau yang mula-mula masuk surga adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan minhum, yang menjadikan kami di antara mereka yang sedikit ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kembali alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di Kamis malam Jumat pekan yang kedua, saya ingin beristirahat
Alhamdulillah bisa bersamai, bisa silaturahmi di Masjid Al-Bakri Mojosono untuk bersama-sama kita belajar bertolak ilmi yang tentunya kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah akan mengangkat derajat hambanya, yang dengannya pula Allah akan muliakan hambanya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah berfirman, ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu darajatin, beberapa derajat. Tapi Rasulullah SAW yang menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, kitab Allah Ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari kitab Allah Ta'ala di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan kepada mereka, ketenangan yang hadir pada hati orang-orang beriman, bukan ketenangan yang menipu dengan kesenangan duniawi, namun ketenangan yang Allah hadirkan hanya dalam hati orang beriman. Kama qala ta'ala, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan dalam hati-hati hamba yang beriman, bukan hanya agar dia merasa tenang melupakan urusan dunia, tidak. Ketenangan ini adalah sebab liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk Allah tambahkan iman di atas iman mereka. Allah tambahkan iman di atas iman yang sudah ada dalam hati kita. Itulah fungsi as-sakinah, ketenangan, yang dengannya kita lebih mudah untuk menerima ilmu, yang dengannya kita mudah untuk menerima kebenaran, dan tentunya dengannya pula kita dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita ilmui. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kata Rasul. Yang kedua, Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya, kasih sayang dari Allah Ta'ala adalah jaminan bahwa kita akan diberikan ketenangan, jaminan kita akan diberikan kemudahan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffatuhul malaikah. Yang ketiga, kata Allah, kata Rasul, mereka akan diliputi, dinaungi para malaikat. Malaikat hadir di majelis-majelis ilmu, malaikat hadir di majelis-majelis Al-Quran, bukan sekadar hadir menyimak, namun malaikat hadir untuk mendoakan. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka. Ini bagi siapapun yang hadir, al-alim wal muta'alim, baik yang mengajarkan ilmu ataupun yang sedang belajar. Jangankan malaikat, hatta namlata wa hatta al-hud, bahkan semut kecil, ikan-ikan di lautan, mereka semua bersolawat mendoakan para penuntut ilmu, ridha bima yatlub, karena ridha atas apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Dan yang keempat, Rasul, yang utama mereka yang hadir di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan sebut nama mereka, Allah banggakan nama mereka, fulan ibn fulan, fulanah binti fulan, terkenal bukan hanya di bumi, namun Allah kenalkan mereka di seluruh penghuni langit, yang artinya Allah mencintai hamba tersebut. Yang mana ketika Allah telah cinta pada hambanya, Allah tidak akan menyembunyikan cintanya, Allah akan iklankan, Allah akan tampakkan cinta itu. Wa inna Allah idza habba 'abdan 'ada Jibril. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, ruh yang dipercaya oleh Allah Ta'ala menyampaikan wahyu. Maka Allah katakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Tidak menunggu 1-2 menit, tidak menunggu 1-2 hari untuk berpikir mereka Jibril. Seketika mereka Jibril mencintai hamba yang Allah cintai, fa'ahabbahu Jibril. Jibril meneruskan titah ini, ya.
Dia akan turun ke setiap langit dari 7 lapis langit. Maka semua penduduk langit mencintai hamba tersebut. Thumma ju'ila lahul qabulu fil ardh. Yang terakhir apa? Allah jadikan dia diterima di tengah penduduk bumi. Itulah rangkaian dalam fadilah. Di antara sekelumit fadilah, barang yang hadir di majelis ilmu, yang bersama-sama kita membaca, merenungkan, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah sekali luar biasa jamaah ini saking para sesepuh, orang cangkar nikmat, bahkan adik-adik turut hadir. Tentu sebuah kebahagiaan kita bisa bersama bertemu berjumpa dengan saudara kita seiman. Sebagaimana tema kita Ma'asyarul Muslimin di malam hari ini, yaitu bahagia di dunia bersama hingga di surga. Kiranya yang demikian merupakan visi besar setiap keluarga muslim, setiap mukmin atau setiap keluarga muslim semestinya memiliki visi. Bukannya visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti yang dihitung oleh manusia dalam kehidupan duniawi. Bukan hanya angka 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Visi kita jauh ke depan, ma'asyarul muslimin. Jauh kepada kehidupan setelah kematian. Jauh kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan akhirat. Lalu apa visi keluarga muslim sebenarnya? Apakah cukup dengan bahagia di dunia, bertemu dengan anak istri, pulang membawa harta, membawa nafkah, ataukah ada visi besar yang lain yang harus kita upayakan, kita usahakan, yang menjadi cita-cita besar kita? Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka biimanin, dengan iman yang sama, iman kepada Allah dan juga rukun iman yang lain. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kelak di akhirat akan kami perjumpakan mereka ini, para orang tua ini, dengan anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan tidak sedikit pun kami kurangi dari amal yang mereka kerjakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, karena setiap orang itu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Inilah visi akhirat masyarakat muslim. Bertemu di dunia itu hal yang biasa. Barangkali ada di era ini, suami kerja di luar kota, istri di rumah bersama keluarga. Namun pada akhirat berjumpa di dunia. Namun perjumpaan akhirat adalah penentu. Mereka yang dapat berjumpa dengan keluarga di akhirat dalam jannah Allah Ta'ala hanyalah mereka yang memiliki kesamaan. Dalam apa? Dalam iman kepada Allah. Karena keluarga yang porak-poranda karena tidak beriman kepada Allah tidak akan pernah berjumpa di akhirat. Sebab Allah tegaskan di sini, orang yang beriman diiringi oleh keluarganya, anak keturunannya yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan Allah perjumpakan mereka kelak di hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tafsiran yang menarik tentang makna ayat ini. Disampaikan oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat junior namun ilmunya melampaui sahabat senior. Beliau Abdullah bin Abbas yang didoakan Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah ilmu kepadanya tentang takwil, yaitu tafsir.
Maka beliau ini Abdullah bin Abbas digelar apa? Turjumanul Quran. Ya, penerjemahnya Al-Quran. Bahkan ilmunya ini sekali lagi melampaui para seniornya dari kibarus sahabat. Nah, maka banyak tafsiran-tafsiran Al-Quran yang dinukil dari tafsiran Abdullah bin Abbas. Nah, ketika beliau mengomentari ayat ini walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang kemudian mereka diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman, kami perjumpakan mereka dengan anak keturunan mereka. Qala Ibnu Abbas berkata, hum dzurriyyatul mu'min. Mereka ini adalah keturunan orang yang beriman. Yamutuna 'alal iman. Yang mana mereka ini mati meninggal dalam keadaan beriman. Orang tuanya meninggal dalam keadaan beriman, demikian pula anak keturunannya meninggal dalam keadaan beriman. Fa in kanat manazilu abaihim arfa'a min manazilihim. Beliau mencontohkan, maka apabila kelak kedudukan orang tua mereka ini ya, lebih tinggi daripada kedudukan keturunan-keturunannya tadi, ulhiqu bi abaihim, maka keturunan tadi akan disamakan, yakni akan dinaikkan kedudukannya setara dengan orang tuanya. Walam yanqusu min a'malihim allati 'amilu syai'an, dan tidaklah berkurang dari amal soleh orang tua mereka ini ya, yang lebih tinggi derajatnya, tidak dikurangi sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, apabila anak-anaknya keturunannya jauh lebih tinggi derajatnya, Allah akan angkat derajat orang tuanya tadi karena kesolehan daripada anak-anaknya. Ada di surga itu Masya Allah sini Rasulullah menyampaikan, inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan ya, yang setiap orang di tingkatan-tingkatan itu tidak dapat naik ke atas. Namun sebaliknya, mereka yang di derajat tinggi ini dapat turun ke bawah. Maka Rasul perintahkan ya, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdausa a'la. Apabila kalian menghendaki meminta Allah surga, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Namun ada kesempatan tadi untuk bisa naik level, meskipun amal kita standar, dengan apa? Dengan keturunan yang soleh atau sebenarnya orang tua yang soleh. Yang ini tidak mungkin terwujud kecuali kita berusaha berangkat dari kita masing-masing. Bagi para bapak, para ibu, yang kakak dan bodoh, inilah kesempatan untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan iman ya. Untuk mengajarkan mereka mengenal siapakah Allah, mengenal siapakah Rasulullah, mengenal apa kewajiban mereka kepada Allah, dan apa yang mereka dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih juga kita tekankan bahwa kelak yang lebih tinggi derajatnya akan mengangkat yang di bawahnya ya. Kalau ini tadi berkaitan dengan orang tua yang soleh, ada pula kesempatan bagi orang tua yang mohon maaf barangkali pas-pasan, ya ilmunya mungkin, ya ibadahnya mungkin, ya sedekahnya mungkin, namun dia dapat mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan anak soleh dia miliki. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha la yarfa'u darajata al-'abdi salih. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat lil 'abdi salih, hamba yang saleh fil jannah ya, di dalam surga. Fayaqul, lalu hamba saleh yang diangkat derajatnya ini dia berkata, ya Rabbi anna li hadhihi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, dari mana Engkau mendapatkan kemuliaan ini? Jadi level up ya, dia diangkat derajatnya naik ke surga lebih tinggi. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, bistighfari waladika laka,
Karena anakmu lah yang beristighfar, memohon ampun untukmu. Inilah kesempatan sebagai manusia yang harus kita rencanakan dari sekarang. Investasi kita bukan pada deposito kita, bukan pada berapa hektar kita miliki. Investasi sesungguhnya adalah anak-anak kita sendiri. Anak-anak yang akan menjadi tabungan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Itu akhirnya visi yang pertama. Padahal kita harus jauh memandang ke akhirat kelak. Akankah kita bersama dengan anak istri kita, ataukah sebaliknya kita sia-siakan kesempatan ini, kita sia-siakan kekuatan ini? Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara visi keluarga muslim agar bahagia di dunia bersama hingga di surga, tertuang dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang kiranya sering kita dengar. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah berfirman, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu, yang dijaga oleh para malaikat ghilahun syidad, malaikat yang kasar lagi pelis, atau bahasanya kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amaruhum, yang mana malaikat menjaga neraka ini tidak pernah mereka bermaksiat, mengingkari Ta'ala. Wa yaf'aluna ma ya'murun, sebenarnya mereka senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Bagilah kalau kita menyebutkan tentang keluarga, perintah pertama adalah agar kita menjaga diri kita. Kita tahu bagaimana semestinya kita menjaga diri kita. Lalu bagaimana dengan menjaga keluarga kita? Apalagi keluarga kita atau anak kita yang baru sudah beranjak dewasa, punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri. Bagaimana kita menjaga mereka dari panas api keluarga? Maka sebenarnya proses itu tidak dimulai sejak kita menikah berumah tangga, tidak. Bahkan sebelum itu proses telah dimulai. Maksudnya apa? Sebelum bahtera ini berlayar, seorang calon bapak, calon suami harus menentukan pilihan siapa yang akan membersamanya di bahtera ini. Mempersiapkan siapa dulu? Sosok ibu yang akan mendampingi anak-anaknya. Bahwa saya menyampaikan al-ummu madrasatun, ibu adalah madrasah. Idza a'dadta sya'ban thayyibal a'rab, yang jika engkau persiapkan madrasah ini, ibu ini, sejatinya engkau telah mempersiapkan generasi thayyibal a'rab, generasi yang terbaik, generasi yang luar biasa. Yang itu sudah dimulai dari anak-anak perempuan kita, dari para remaja putri, dari para pemudi yang nanti ketika sudah siap untuk dinikahi, Rasul berpesan, tunkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 hal, 4 sebab. 5 dia karena hartanya, wa li hasabiha karena garis keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha yang keempat Rasul karena agamanya. Fa'far bidati dini taribat yadak, cukupkanlah dengan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Inilah pesan dari Rasulullah SAW kepada para setiap pemuda, bahkan juga pada setiap suami. Artinya kalau barangkali sebelumnya istrinya belum sampai standar ini, maka sempurnakan standar
kebaikan wanita itu bukan pada banyaknya harta, bukan pada para cantiknya, bukan pada garis keturunannya. Standar kebaikan wanita ada pada dirinya, agamanya. Yang dengan itulah nantinya akan lahir generasi yang terbaik tadi. Kembali pada ayat tadi, bahwa Allah memperingatkan kita agar menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Maksud Allah agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita adalah ajarkanlah mereka adab dan ajarkanlah mereka ilmu. Dua prinsip atau satu prinsip yang harus kita pegang dalam pola mendidik anak-anak kita. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran. Maksudnya apa? Seseorang sebelum dia mampu menerima ilmu dengan sempurna, yang lebih dahulu penting untuk dia belajar adalah tentang adab. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, imamnya ahli Madinah, beliau menyampaikan, ta'allamil adaba qabla an tata'allamul ilm. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Fabil adabi tufhamul ilmu atau tafhamul ilmu. Karena dengan adab itulah engkau akan dapat mempelajari ilmu. Dan bukankah Rasulullah diutus kepada umat ini untuk menyempurnakan adab dan akhlak? Allah firmankan dalam surah Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Siapa kalian di sini? Liman kana yarjullah, bagi siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirnya Rasul sebagai teladan itu agar kita belajar adab, agar kita belajar akhlak dari beliau. Karena akhlak beliau bukan sembarang akhlak. Aisyah mengatakan, kanat khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka yang beliau ajarkan kepada umatnya pun juga tentang adab dan akhlak. Sebelum orang Arab mengenal dakwah imannya Rasulullah, sebelum mereka mengenal dakwah tauhidnya Rasulullah, orang Arab mereka lebih dulu mengenal tentang akhlaknya, adabnya Rasulullah, yang membuat mereka terdiam, terbungkam untuk menuduh keburukan atas Rasulullah SAW. Yang bahkan kata Ibnu Mubarak dalam perjalanan ilmu beliau mengatakan, kunna nata'allamul adab 30. Dahulu kami belajar adab itu 30 tahun. Thumma nata'allamul ilma 20. Baru kamu belajar ilmu itu 20 tahun, 50 tahun. Itu lebih dari 50%-nya adalah untuk belajar adab. Sedangkan kebanyakan anak-anak sekarang itu jauh daripada adab dan akhlak. Sudah dirusak oleh orang-orang barat, dirusak orang-orang kafir dengan Facebook, Instagram, TikTok, yang paling parah TikTok ini. Bagaimana bahkan para pemudi, para remaja putri sudah kehilangan urat naluri, berjoget, berdendang, bukannya di hadapan suaminya atau di hadapan mahram, disebar luaskan, dilihat oleh siapapun di penjuru dunia. Ini PR besar kita, Masya Allah. Bagaimana menjaga anak-anak kita agar terjaga adabnya. Jika adab dan akhlak sudah terbentuk, maka Allah mudahkan ilmu untuk masuk ke dalamnya. Disebutkan dalam hadis Jundub bin Abdullah, beliau menyampaikan, kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami membersamai Rasulullah SAW. Wa nahnu fityanun hazirah. Sedangkan kami kala itu
adalah masih para remaja. Ya. Ini para remaja ya, bahasa kalau sekarang ya anak-anak yang masih labil. Ya. Namun apa? Beliau mengatakan, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an." Bersama Rasulullah itu kami belajar iman sebelum belajar Quran. Fata'allamna al-Quran fazdadna bihi imanan. Baru setelah iman tadi kan dipelajari, ya, belajar dengan baik dengan kuat. Ketika mereka belajar Quran, iman itu bertambah. Jadi ada dua fondasi. Yang pertama fondasi adab dan akhlak, yang kedua adalah fondasi iman. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak kita juga keluarga. Dan juga di antara bentuk menjaga keluarga kita masyaallah adalah dengan memberikan nafkah yang halal lagi thayyib. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal zatnya lagi thayyib. Thayyib di sini bisa jadi dari zatnya atau dari cara kita mendapatkan. Dan jangan mengikuti jalan-jalan setan, langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi kalian. Di antara bentuk mengikuti langkah-langkah setan adalah memberikan nafkah dari jalan yang halal. Padahal tidaklah tumbuh sekerat daging pada diri anak kita, istri kita dari harta yang haram, melainkan akan menjadi bara. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka atau api neraka lebih berhak untuknya. Lalu bagaimana kita akan berjumpa dengan keluarga kita di surganya Allah, sedangkan harta yang diberikan adalah harta yang haram? Maka tidak mungkin. Sedangkan kita jumpai banyak manusia di masa sekarang sudah tidak peduli dengan harta yang didapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Itulah masalah, inilah masanya. Ini disampaikan Rasulullah jauh-jauh hari. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bimalihi, ketika seorang tidak peduli dengan hartanya. Min aina aqadahu, dari mana dia mendapatkannya. Amin halalin aw min haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Maka tidak hanya dari level atas saja, level elit saja, yang di atas dengan korupsinya, dengan money laundry-nya, ya, cuci uangnya, yang di bawah pun saling berebut, yang di bawah pun tidak kalah ragusnya. Inilah fenomena yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Ya, padahal belum tiba masanya Dajjal datang kepada kita. Ya, sedangkan manusia sudah banyak terfitnah dengan harta dunia. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara visi keluarga mukmin, keluarga muslim, adalah hadirnya pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Bahwa tidak mungkin setiap dari keluarga itu mengharapkan anak dan istri selalu menjadikan penyejuk hati bagi dirinya. Sedang ketika dipandang, taat ketika diperintah. Itu pun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar." Maukah engkau kutunjukkan, ya,
sebaik-baik perbendaharaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Beliau sudah menyampaikan al-mar'atus salihah, perbendaharaan terbaik itu adalah perempuan atau istri yang salihah. Siapa dia? Idza nadhara ilaiha sarat, apabila suaminya memandang istri lagi, maka dia pun menjadikannya bahagia. Wa idza amaraha ata'athu, bila suaminya merintahkan maka dia taat. Wa idza ghaba anha hafidhaha, wa idza ghaba anha hafidhathu, yang apabila suaminya pergi meninggalkannya, maka istrinya menjaga dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Inilah gambar tentang perbendaharaan seorang laki-laki berupa istri yang salihah, sebaik-baik perhiasan dunia. Perempuan sekalipun hanya tinggal di rumahnya, tidak bekerja, tidak banyak keluar rumah, namun sejatinya pahala berlimpah Allah sediakan bagi setiap perempuan yang salihah. Rasulullah SAW menyampaikan, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan, seorang istri itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia menunaikan puasa ya, di bulan dia puasa, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, maka mana katakan Allah akan firmankan, Allah akan katakan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Inilah sekali lagi gambaran akan keluarga yang didambakan setiap mukmin. Kebahagiaan di dunia itu bukan sekedar tentang harta, bahkan bukan tentang harta, bukan tentang mewahnya rumah yang kita miliki, megahnya, tidak. Kebahagiaan sesungguhnya ada pada suami yang saleh, istri yang salihah, dan juga putra putri yang saleh dan salihah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mendefinisikan kebahagiaan, beliau menyebutkan 3 hal yang itu beliau ungkapkan dalam doa beliau di muqaddimah kitab beliau Al-Wabilus Sayyid atau kitab Ad-Da'wah Dawah. Beliau menyampaikan kepada pembaca, wa an yaj'alaka Allah mimman idza an'ama Allah 'alaihi syakara, dan semoga Allah menjadikan dirimu termasuk orang yang bila diberi nikmat dia bersyukur, wa idza tuliya sabar, yang bila dia diuji dia bersabar, wa idza adna wastaghfar, yang bila dia berbuat dosa bermaksiat segera dia beristighfar. Beliau pernah menambahkan, fa inna hadhihi thalath, sesungguhnya 3 hal ini unwanu sa'adatil mar'i wa falahihi, adalah tanda bahagia seseorang, bahkan tanda keberuntungan seseorang. Wala yanfaku 'abdun 'anha abadan, dan tidaklah seseorang itu dapat terlepas dari 3 kondisi. Yang pertama kondisi ketika dapat nikmat, yang kedua kondisi ketika tertimpa musibah, yang ketiga kondisi ketika berbuat salah, termasuk di dalam keluarga. Masya Allah, ya, hidup dalam keluarga itu selalu berputar antara 3 hal ini. Terkadang kita mendapatkan rezeki yang lebih, maka di situ semestinya kita bersyukur. Terkadang kita diuji, mungkin dengan rasa sakit pada diri kita, istri kita atau anak kita. Diuji barangkali dengan berkurangnya harta kita, dikurangi dengan berkurangnya nafkah, atau terkadang terjadi kesalahan yang kecil maupun besar di dalam keluarga. Maka seorang mukmin, keluarga mukmin akan mampu mengatasi itu semua dengan syukurnya kepada Allah, dengan istighfarnya kepada Allah, dan dengan sabarnya dia menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan yang keempat, visi keluarga mukmin yang keempat
sebagaimana tertuang dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Allah mensifati hamba-hamba yang beriman, ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Di antara sifat mereka adalah dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yakni penyejuk hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan puncaknya adalah jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah visi yang menjadi puncak kebahagiaan di dunia. Setelah kita mendapatkan penyejuk hati kita, maka tugas kita bersama adalah menjadi pemimpin hamba yang bertakwa. Jika kita mau jadi pemimpin, artinya takwa itu lebih dahulu melekat pada diri kita. Yang sejatinya setiap dari kita adalah pemimpin masyarakat muslimin. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'anhum. Maka seorang amir, seorang pemerintah, seorang pemimpin, dia adalah pemimpin di tengah-tengah manusia dan akan dimintai tanggung jawab terhadap mereka yang dipimpin. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan dimintai tanggung jawab atas bagaimana dia memimpin keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Demikian pula seorang istri, dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya, yang dia pun juga diminta tanggung jawab atas yang dia pimpin. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu. Bahkan seorang budak, hamba sahaya, adalah pemimpin bagi harta tuannya, apa yang dimiliki oleh tuannya, dan dia akan dimintai tanggung jawab bagaimana dia menjaga harta tuannya tersebut. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dia pimpin. Masyaallah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada visi yang terakhir tadi, kita berdoa setiap hari kepada Allah, meminta hadirnya pasangan, anak keturunan yang menunjukkan hati, serta kita berdoa agar menjadi pemimpin bagi hamba yang bertakwa. Sejatinya adalah perintah dari Allah agar kita memperbaiki diri kita, agar kita memproseskan diri kita terdepan, sehingga pemimpin itu selalu terdepan dalam iman, terdepan dalam amal, dan terdepan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiranya 4 hal tadi yang menjadi visi keluarga mukmin, keluarga muslim, yang harapannya menjadi sebab bahagianya kita di dunia hingga bersama-sama kita masuk ke dalam surga, berjumpa dengan keluarga yang kita cinta. Kiranya demikian ma'asyar muslimin kajian pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat manfaat. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tafadhol. Tadi sampaikan bahwa ini bertujuan ingin berkumpul nanti di akhirat surga. Di surga. Surga.
ini ada suatu keluarga yang mana ibadahnya, mungkin infaknya, sodakohnya atau sholatnya lebih yang wajib. Namun dia tidak bisa menjaga lidahnya. Apakah nanti anak yang soleh-solehah ini bisa mengakan orang tua yang tidak bisa menjaga lidahnya, mungkin tetangganya sering mendolimi, sering mencela dan sebagainya? Terima kasih. Prinsipnya rasional sebenarnya. Peristiwa akan kita alami setelah kematian. Kita akan dilanjutkan ibadah mahsyar. Di padang mahsyar kita menanti pengadilan dari Allah, menanti hisab. Di hisab itu akan ditentukan. Ya. Yang hisab itu adalah fard dan fardan, masing-masing, sendiri-sendiri. Maka akan dihisab dahulu setiap hamba amal yang dia kerjakan secara pribadi. Termasuk yang amal zakat, sholat, itu amal pribadi yang tidak terkait dengan anaknya. Dia akan dihisab oleh itu dulu. Rasul menyampaikan bahkan para sahabatnya, akan turun oleh muflis. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, orang yang pahit? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak pula punya harta benda apapun. Rasul mengatakan bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya, bahkan pahala hajinya kiranya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Namun dia datang di akhirat itu, di dunia dahulu dia mencela fulan, dia qadhafa itu menuduh zina orang lain. Wa akhadha hadha, dia merampas harta fulan. Wa qatala hadha, dia bahkan membunuh orang tanpa alasan syar'i. Wa daraba hadha, dia mukul fulan tanpa alasannya dibenarkan. Apa yang terjadi? Fa yukhadhu min hasanati, kebaikan-kebaikan itu diambil. Fa yukhadhu alaman, ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Apakah selesai? Tidak. Rasul katakan, fa'in fa'iyat hasanatuhu, sampai ketika kebaikan sudah habis ditransfer kepada yang ini. Qabla an yuqama alaihi, sebelum tuntas pengadilan atas dirinya kepada orang yang ini, maka diambillah dosa-dosa kesalahan orang yang ini, dilemparkan kepada dirinya, tsumma ulqiya finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi urusan itu disempurnakan dulu. Adapun syafaat itu berlaku sebagai penolong tambahan. Selama syaratnya apa? Hamba itu beriman. Syarat utama mendapatkan syafaat adalah karena iman. Yang barangkali orang itu secara pribadi dia mendapatkan hukuman tadi, kemudian karena syafaat diringankan hukumannya, masuk ke dalam surga. Atau sebenarnya bahkan dengan istighfar anaknya, ya, anak yang soleh, Allah ampunkan dia tanpa harus menjalani hukuman di neraka. Dan semua itu adalah tahta masyiatillah. Semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun logikanya, ketika seorang sudah bertobat di dunia, maka kelak Allah akan tutup aibnya di akhirat. Namun jika belum bertobat dari dosa yang dia tunaikan kepada orang lain tadi, maka tentu dia harus membayarnya dahulu. Kecuali tadi jika Allah berkehendak memberikan kesempatan putra untuk memberikan syafaat, maka diringankan. Sebagaimana syafaat bagi Abu Thalib, ya, manusia atau orang kafir yang paling ringan adabnya di akhirat adalah Abu Thalib. Padahal kalau secara hitung-hitungan jelas tidak dimaafkan karena dia tidak beriman, tidak memenuhi syarat mendapatkan syafaat. Hanya karena beliau dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad, diberikan rukhsah keringanan yang itu tidak ringan. Seringan-ringannya adalah Abu Thalib ketika dia menginjakkan kaki di emperan neraka, maka beliau
otaknya. Masalah. Maka ya ini sebagai peringatan bagi kita bersama. Jangan kemudian kita gantung ngenteng gini. Saya penting anakku soleh. Aku mau baik sakar kurang apa. Saya penting anakku soleh. Tidak demikian. Karena ayat yang mengatakan waladina amanu. Syarat harus iman dulu. Yang mesti seorang iman itu memperbaiki diri baru diikuti kebenaran yang juga beriman. Namun tak kita berfokus pulang kepada Ta'ala. Moga-moga Allah tutupi aib kita dalam di akhirat. Jadi harus seimbang antara khauf dengan roja. Kita khaufnya itu takut jangan sampai nanti tidak diampuni. Rojanya moga-moga diampuni dengan anak kita yang saleh. Demikian Pak kira-kira. Misalnya ada orang yang mengerjakan suatu kebaikan, dia tidak melaksanakan, atau melarang kemungkaran, dia justru malah melaksanakan. Kira-kira hukumnya gimana? Baik. Yang demikian. Jadi seorang yang berdakwah tidak harus dia bukan syarat ya. Dia mengerjakan apa yang dia kerjakan meskipun itu tercela. Yakni dia mendapatkan dosa karena tidak mengerjakan kebaikan atau kewajiban. Namun dia mendapatkan kebaikan dari orang lain yang mencontoh kebaikan dari dirinya. Maksudnya begini, Rasul menyampaikan, "Man sanna sunatan hasanah." Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya tanpa Allah kurangi orang yang mengerjakan sendiri. Itu kalau mencontoh. Adapun yang merintahkan kepada orang, jika seorang terinspirasi ya, dari apa yang kita sampaikan, meskipun kita tidak sempurna, tetap kita melakukan kebaikan karena orang yang beramal soleh. Sebagaimana kalau ada syafaat bukan dari Rasul, bukan dari orang tua ataupun anak, tapi dari sahabat, kawan. Ya. Barangkali kita yang di sini akhirnya lebih dahulu masuk ke dalam surga atau lebih dahulu mendapatkan tiket ke surga. Akan ada orang-orang kawan-kawan yang menanti dahulu. Dia tidak sedang menanti anaknya atau keluarganya, tapi yang dia adalah kawannya. Ketika mereka menanyakan kenapa kau tidak masuk, tidak katakan sebelumnya aku dahulu dunia memiliki fulan sebagai kawanku, namun aku belum mendapati mereka. Sedangkan aku ingin mereka bersama diri. Jadi kalau mendengar itu Allah perintahkan mereka, lihatlah, adakah dia di neraka? Yang jika dia beriman, maka keluarkanlah dia dari neraka. Dicarilah, didapati kawan yang beriman tadi, maka masuklah dia ke dalam surga sebab kawan yang beriman tadi. Yang logikanya barangkali termasuk masalah abid. Barangkali saya begini, apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang saya amalkan. Mulai panjang lebih dahulu, tolong tariklah saya ke dalam surga. Sebenarnya kita juga sama. Siapapun di antara kita lebih dulu ke surga, semoga tidak menarik saudaranya agar tidak terjebak ke dalam neraka. Jadi menjadi aib ketika seorang tidak mengerjakan yang dikatakan, namun masih ada kesempatan. Barangkali orang lain yang akan menyelamatkan diri. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa engkau mengatakan yang tidak mengerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah jika kalian mengatakan yang tidak kalian katakan. Ini fokusnya adalah orang yang tidak ada niat sama sekali untuk mengamalkan kebaikan yang dia ucapkan. Tapi kalau kita manusia standar biasa, kita punya niatan baik, tapi tidak semua kebaikan kita kerjakan. Jadi wajib. Bahkan sahabat itu waktu alhamdulillah namanya. Ketika dia bersama dengan Rasulullah, bermajlis sama Rasulullah, dia merasa sempurna imannya juga. Dia merasa percaya diri, semangat dalam beribadah, semangat dalam beriman. Ketika dia kembali kepada keluarganya, dia merasa kok seakan saya lupa dengan nasihat-nasihat. Dia bercengkrama, berbaur dengan anak-anaknya. Ibaratnya itu berbuat hal yang biasa itu. Dia pun kemudian pergi keluar rumah, dia berkata, alhamdulillah telah menjadi orang munafik. Alhamdulillah telah munafik. Sampai kepada Rasulullah.
Lalu saya mengatakan, wahai hamba, jikalau engkau bisa berbuat, yakni jikalau engkau bisa merasa sebagaimana engkau bersamaku di setiap waktu, ya, maka sungguh la sofahat kumul malaikat, sungguh para malaikat akan menyalami kalian. Maksudnya apa? Orang yang sifatnya selalu, imannya selalu naik terus, tidak pernah turun, dia seperti apa? Malaikat yang gak pernah salah. Tapi apakah mungkin? Tidak mungkin. Ya, maka saya mengatakan, kalau kamu bisa seperti bersama kami terus menerus, malaikat akan datang menyalami. Salam takdim, hebat. Tapi tidak mungkin. Walakin saat dan saat. Lalu saya mengatakan, ya, sejenak, sekadar. Maksudnya apa? Ya, ketika bersama bermajelis, semestinya kita bertambah semangat dalam beriman. Namun ada kalanya kita bergurau dengan anak istri kita, dengan kawan-kawan kita, asalkan tadinya tidak sampai pada kemungkaran yang kita sengaja, ya, sedangkan kita menyampaikan kebaikan. Ya, kiranya demikian, ya. Jadi tidak boleh pula kita menjudge orang lain kayak itu ngomong terpenak, tidak demikian. Masing-masing dari kita memiliki rahasia di Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah tutup aib-aib kita di dunia mulia, ya. Demikian. Untuk kali kita cakap, saya kembalikan kepada MC.